Baik-baik kalian di rumah besok ya. Kalau udah pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Sebentarnya mama. Ya, siap pesta itu langsung pulangnya kami. Karena mama kan numpang sama mobilnya Bu Julu itu. Halo, Ma Ucok. Apa ya? Udah mau berangkat kita? Udah lah, udah mau siap-siap aku nih tinggal ganti baju. Oh gini ya ada maksudku, makanya aku datang kemari. Jangan sakit hati deh ya. Gak usah lah ikut Eda ke mobil kami itu ya. Kenapa Eda? Tapi semalam kita udah sepakat loh. Iya memang kita udah sepakat. Tapi kupikirnya semalam itu mau bawa mobil Avanza itu. Makanya aku bilang Eda ikut. Rupanya kata itu kami bawa Pajero itu. Jadi Eda gak usah ikut lah. Soalnya kan mobil kami itu mobil mahal itu. Takutnya nanti lecet kursinya itu Eda kalau Eda ikut. Karena aku tengok kan Eda mau ucap, jangan marah kau ya. Tampang-tampang Eda ini gak cocok nih mobil Pajero kami itu. Seandainya tadi kami bawa mobil Avanza, ya nggak apa-apa Eda ikut seperti omonganku semalam itu. Jadi nanti Eda, nih apa laku ke pesta itu? Mana urusanku itu Eda? Urusan mulai itu. Udah lah Eda, ikut laku ke mobil kalian itu ya. Kasih pun ongkosku 200. Ini udah mau ucok. Ini 200.000 ini. Naik mobil Pajero Eda. Eda pikir udah hebat kali nih. Yang Eda pikirnya mobil itu murah minyaknya. Macam udah hebat kali uangmu yang 200.000 ini. Nah, samamu ini uangmu ini. Jadi gitulah Eda mau ucap ya. Pilih aku. Kalau mau pergi kau ke pesta itu carilah mobilmu yang lain. Yang pastinya nggak boleh kau ikut ke mobil Pajero kami itu. Titik. Bye. Gak jadi mama ikut Parulian, Rona. Karena Bu Julu itu bawa mobil Pajero katanya. Jadi kalau bawa mobil Pajero dia, mama nggak dikasih ikut ke mobilnya itu. Tapi seandainya mobil Avanza-nya itu dibawa, mama ikut katanya. Makanya kalian bagus-bagus kalian belajar ya. Tapi kalau udah sukses kalian nanti, jangan sombong kayak Bu Julu itu ya. Oke Rona, Parulian, bagus-bagus kalian belajar. Belajar kalian dari Bu Julu itu. Kalau kita udah punya apa-apa, kalau kita udah punya harta, jangan sombong. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ya? Eda mak dulu. Mau kemana Eda? Mau ke sini ya Eda? Eda, pinjam dulu uang 1 juta. Untuk apa Eda pinjam uang 1 juta? Minggu ini kan dak di rumah kami pertanyaan. Jadi biar ada dulu beli snack-snacknya. Sampai 1 juta. Hanya untuk beli snack aja. Iya Eda. Karena rencana aku kan mau makan kuat dak. Biar agak gimana gitu Eda. Karena kan belum tentu sekali setahun pertanyaan dapat di rumah kita. Aduh Eda mak julu, Eda mak julu. Kalaupun di rumah kita pertanyaan, kan nggak diharuskan harus makan, bisanya hanya minum sekedar. Apa yang ada Eda? Apa yang mampu kau buat? Itu bikin. Jangan sampai minjem kau. Ah, nggak enak lagi itu dah. Malu-maluin nanti. Kenapa malu-maluin? Kan nggak dipaksakan harus makan loh. Kan kalau kita pergi ke pertanian, ke rumah orang lain ya, kan makannya dibuatnya. Masa giliran di rumah kita nggak makan kita buat? Jangan kau tiru orang itu ya. Orang itu buat makan karena mampu, ada uangnya. Sementara kau ya, sok-sokan kau mau bikin makan. Sementara itu pun kau harus minjam. Kalau ada tadi samamu nggak apa-apa. Paksa kali kau harus buat makan. Mak juluk. Di pertanyaan itu nggak ada istilah malu. Baru pertanyaan itu bukan ajang pamer untuk makanan, bukan juga untuk lomba makanan siapa yang paling enak, bukan itu tapi pertanyaan itu kita berkumpul untuk memuji nama Tuhan bersama-sama. Jadi kalaupun nggak makan buat, enggaknya ada nanti yang ngomongin
Ya kalau semampu Eda. Kalau air putih yang Eda mampu, air putih buat. Jangan paksakan dirimu Eda, supaya terlihat hebat di mata orang lain. Tapi di kantongmu kau menjerit. Pokoknya Eda, ada nggak ada dari Eda aku minjam, harus makan ku buat di rumahku pertanyaan itu. Entah dari mana nanti ku jelajahi, entah dari mana ku pinjam, biar tahu Eda. Tapi ingat Eda mau ucok, kalau jadi nanti makan ku buat di rumahku pertanyaan itu. Kalau datang Eda atau lakimu, nggak bakal ku kasih kalian. Ingat itu. Ya udah nggak usah pun. Macam nggak pernah aku makan enak di rumahku. Bisa. Atau nggak nanti ku bawa bekalku dari rumah kami. Pas nanti acara bagi jeda, ku keluarkan punya aku. Ku makan sendiri punya aku itu bertahu kau. Oke. Tengok nanti ya. Mocok. Besok pergi nih ke pestanya Mak Sornop itu. Rencana pergi sih Eda. Eda nggak pergi? Enggak Eda. Kenapa? Ada urusan kalian? Enggak juga. Atau ada keluarga atau kerabat dekat kalian yang pesta untuk besok juga ya? Enggak juga loh, Mak Ucok. Aku malas aja gitu. Malas kenapa kau ide Mak Julu? Ya, malas aja lah ide Mak Ucok. Tanya kau dulu. Apa sih enaknya pergi ke pestanya orang susah? Apalagi kayak dia. Kecuali tadi Mak Sornop itu. Orang kaya. Atau orang berada lah dulu bilang. Ya pasti aku datang lah. Aku yang duluan melangkah pun. Aduh, Mak Julu. Nggak boleh gitu loh, Eda. Tahu, Eda. Walaupun dia orang kaya, orang miskin. Kalau kita diundang untuk ke pesta itu, kalau ada waktu kita, ya pergi kita. Jangan pilih kasih kita, Eda. Hanya gara-gara mereka orang miskin, nggak berduit, sederhana. Eda nggak datang. Apalah salahnya Eda Mak Sornopi itu? Kutanya lah dulu kau Eda, yuk. Hah? Kurasa di gang kita ini atau di STM kita, dialah mama-mama paling rajin. Siapapun yang pesta, kalau dia diundang, selalu hadir, selalu datang. Memang iya Eda Mak Sornop itu, jarangnya dia menyumbang. Bahkan ke pesta pun dia hanya cukup untuk nasinya itu dikasihnya. Dan dia juga jarangnya menyumbang di STM, di gereja, atau di kumpulan-kumpulan lainnya, selain kutipan-kutipan yang udah ditetapkan di organisasi itu. Tapi itu Eda, bukan karena Eda Mak Sornop itu pelit. Memang untuk saat ini, itulah dulu kemampuannya. Coba ingat-ingatlah dulu Eda ya. Pesta siapalah yang nggak pernah didatangi Eda Mak Sornop itu? Dan undangan siapalah yang nggak pernah dihadiri Eda itu? Nah, sekarang kan Eda, udah Eda tengok, dia menikahkan anaknya. Berarti sekaranglah kita membalas budi Eda itu. Semua dihadiri Eda itu. Kecuali ya, kalau Eda itu ada urusan yang nggak bisa ditinggalkannya. Bukan masalah amplopnya Eda. Tapi kan sebagai tetangga satu STM, kehadiran kita itu yang dilihat Eda itu loh. Jangan nanti kalau orang kaya itu yang pesta atau buat hajatan di depan rumahnya. Semua datang, semua. Jangan karena yang mengundang Eda orang kaya. Amplop Eda tebal-tebal. Karena hidup mereka sederhana, hidup mereka pas-pasan. Langsung nggak mau pergi Eda. Takut kali kau nggak dapat makan kan? Takut kali kau nggak enak makanan orang itu di pesta itu kan? Jadi itulah aku bilang sama Eda ya. Siapapun yang mengundang kita Eda, baik itu orang kaya, orang miskin. Kalau kita memang diundang, kita hadiri. Jangan karena dia orang kaya, pilih kita. Justru orang yang sederhana ini Eda, yang mengundang kita ini, yang perlu kita datangi, kita rangkul. Biar merasa dia tidak berkecil hati. Apa yang Eda lihat dari orang kaya itu rupanya? Dikasih Eda uangnya, dikasih Eda minjam. Udah pergi Eda. Bikin marsa aja pun kau.